Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anakku, masa pandemi ini belum berakhir, jadi kita tetap belajar dari rumah. Untuk itu, Ibu berharap kalian tetap mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Simak videonya sampai akhir dan kerjakan tugasnya. Ingat, jangan menumpuk tugas, karena kalian sendiri yang akan repot di akhir semester nanti. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pameran seni rupa. Dengan kompetensi dasar 3.4, memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. 4.4, menyelenggarakan pameran seni rupa. Peta konsep pembelajaran. Pameran seni rupa ini akan membahas 4 pokok, yaitu pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. 2. Mendeskripsikan perencanaan pameran. 3. Praktik dan pelaksanaan pameran seni rupa. Dan 4. Evaluasi pameran. Tujuan pembelajarannya: 1. Mendeskripsikan tujuan pameran seni rupa bagi siswa. 2. Mendefinisikan fungsi pameran seni rupa di sekolah. 3. Mengklasifikasikan berbagai jenis pameran menurut tempat pelaksanaan. 4. Menyusun proposal pameran seni rupa. 5. Merumuskan kepanitiaan pameran sekolah atau kelas. 6. Melaksanakan pameran seni rupa secara kelompok atau kelas. A. Pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajang hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Contoh pameran karya seni antara lain pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran tekstil, dan berbagai karya seni lainnya. Secara umum, jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karyanya, jumlah pesertanya, waktu dan tempat pelaksanaannya. Berdasarkan jenis karyanya, pameran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pameran homogen, yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja, misalnya pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran grafis, dan lain-lain. Contoh ruang pameran homogen. 2. Pameran heterogen adalah jenis pameran yang memamerkan berbagai jenis karya seni, misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, grafis, dan lain-lain. Contoh pameran heterogen. Berdasarkan jumlah pesertanya, pameran tunggal adalah pameran yang dilaksanakan perorangan, artinya hasil karya seni yang dipamerkan berasal dari satu orang saja. Pameran kelompok adalah pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu, beberapa anggota suatu kelompok, misalnya kelompok kelas 9 SMP, kelompok mahasiswa, dan kelompok lainnya. Berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Pameran di dalam ruangan atau indoor, yaitu pameran yang dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Pameran di luar ruangan atau outdoor, yaitu penyelenggaraan pameran ini biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka, misalnya patung batu. Fungsi pameran di sekolah.
Fungsi dari kegiatan pameran antara lain: 1. Sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. 2. Sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. 3. Sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. 4. Sebagai media komunikasi antara siswa dengan apresiator. 5. Sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. 6. Sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Tujuan pameran seni rupa di sekolah: 1. Membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. 2. Meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. 3. Melatih berorganisasi. 4. Melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. 5. Melatih kerjasama dalam suatu kelompok. B. Perencanaan pameran. Dalam suatu kegiatan pameran, tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu orang, sehingga diperlukan adanya suatu kelompok kerja, dimulai dari perencanaan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi pameran yang disebut dengan panitia pameran. Kepanitiaan merupakan salah satu sekumpulan orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tugas dari panitia adalah untuk mensukseskan terlaksananya pameran dengan baik sesuai dengan rencana. 1. Kepanitiaan. Struktur organisasi kepanitiaan. Ada penanggung jawab, pembimbing, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Ada seksi pendaftaran, konsumsi, perlengkapan, acara, dokumentasi, dan dekorasi. 2. Tugas kepanitiaan pameran. Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing panitia adalah sebagai berikut. A. Pelindung atau penanggung jawab pameran. Tugasnya memberikan nasihat, saran, dan pemecahan masalah di lapangan, baik kepada pembimbing ataupun langsung kepada panitia pelaksana pameran. B. Pembimbing. Bertugas membimbing, memberi masukan, saran kepada panitia, bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. C. Ketua. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkoordinasi kerja seluruh panitia, termasuk sekretaris dan bendahara, mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan, bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran. D. Sekretaris. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun dan menyiapkan proposal, menyiapkan surat-surat keluar, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, menyiapkan surat-surat izin, menangani urusan ke dalam, menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. E. Bendahara. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mencatat dan menyimpan uang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, membuat administrasi keuangan, dan membuat laporan keuangan. F. Seksi acara. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengoordinasi para pendukung acara, menyiapkan susunan acara, bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. G. Seksi publikasi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyediakan surat izin pameran, membuat poster, katalog, spanduk, dan lain-lain, menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang, menginformasikan kepada masyarakat luas. H. Seksi konsumsi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun daftar menu, menyediakan konsumsi pada saat latihan, pelaksanaan, sampai evaluasi.
menyediakan konsumsi untuk tamu undangan, bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Seksi dokumentasi, tugas dan tanggung jawabnya adalah mendokumentasikan semua kegiatan pameran. 3. Menyusun rencana kerja. Rencana kerja tertuang dalam sebuah rumusan yang disebut proposal. Proposal disusun oleh ketua, sekretaris, dan bendahara pameran berdasarkan pertimbangan, arahan, dan petunjuk dari pembina. 4. Menyusun jadwal pameran. Jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan. Jadwal kegiatan dibuat setelah rencana kerja dari setiap seksi terkumpul. Jadwal kerja tersebut disusun oleh sekretaris yang mengacu pada konsep ketua panitia dan hendaknya ditulis dan dipasang di ruang panitia agar mudah diketahui dan dipahami serta dilaksanakan oleh seluruh panitia. Perencanaan yang baik harus mencakup 1. Materi pameran, 2. Kelengkapan pameran, 3. Tempat penyelenggaraan pameran, 4. Publikasi, 5. Waktu penyelenggaraan pameran, 6. Dekorasi, 7. Anggaran kegiatan, 8. Kepanitiaan. C. Tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Yang harus dilakukan dalam persiapan penyelenggaraan pameran adalah publikasi kegiatan melalui radio, spanduk, selebaran, undangan, dan lain-lain, mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan, menyediakan perlengkapan pameran seperti sketsel, papan panel, meja, label karya, sound system, dan lain-lain. Menyiapkan ruang pameran, menyusun acara pembukaan dan penutupan. Tahap penataan ruang yang harus dikerjakan adalah mendekorasi ruang pameran, memajang karya, menempel label karya pada setiap karya meliputi nama pembuat, asal sekolah, judul karya, jenis karya, bahan, dan teknik yang digunakan. Mengatur alur transportasi pengunjung, memasang meja dan kursi penerima tamu, memasang lampu sorot di tempat yang dibutuhkan. 3. Tahap pelaksanaan meliputi susunan acara pembukaan, pembawa acara atau MC, pengarah acara, penempatan tugas jaga stand, buku tamu dan pesan-pesan, menampilkan hiburan penyerta, mengadakan dokumentasi, upacara penutupan, dan kepanitiaan. D. Evaluasi pameran. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi, cara mengatasi persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi pameran juga memiliki manfaat. A. Memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain. B. Sebagai tolak ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan pameran selesai. Adapun laporan panitia meliputi A. Sistem kerja, B. Pembiayaan, C. Personalia kepanitiaan, D. Bentuk pameran, E. Pelaksanaan pameran, F. Laporan dari masing-masing seksi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan dapat melaksanakan tugasnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.